Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya Petrus Dangga. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang listrik statis dan muatan listrik. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, coba teman-teman lihat pada gambar. Di situ terdapat seorang anak yang menggosok mister di rambutnya, dan di gambar kedua terdapat juga potongan-potongan kertas kecil yang didekatkan dengan mister dan terangkat ke atas. Nah, dari gambar ini menyatakan bahwa ketika seorang anak ini menggosok mister di rambutnya dan mendekatkan pada potongan kertas kecil tadi dan menghasilkan kertas ini terangkat ke atas. Nah, apa yang mengakibatkan kertas ini terangkat? Kita akan bahas pada materi ini. Dari gambar yang baru saja kita lihat tadi, saat penggaris digosokkan pada rambut, maka elektron pada penggaris berpindah ke rambut, sehingga penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Karena penggaris ini sudah menjadi lebih positif, ketika didekatkan dengan kertas yang bermuatan negatif, maka kertas ini terangkat ke atas karena mister sudah menjadi lebih positif, sehingga mampu mengangkat potongan-potongan kertas kecil tadi dalam waktu yang cukup singkat. Ketika mister ini sudah kembali normal, maka kertas atau potongan-potongan kertas tadi akan kembali jatuh. Itu seperti itu. Dan itu yang dinamakan dengan listrik statis, listrik yang tidak dapat mengalir. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, berbicara tentang listrik statis, ada juga seorang ilmuwan yang bernama Coulomb. Nah, Coulomb ini menyatakan bahwa di dalam sebuah benda ada proton dan elektron. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda yang mengandung lebih banyak proton karena kehilangan elektronnya, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Begitu pula sebaliknya, benda akan bermuatan negatif jika menangkap elektron sehingga kelebihan elektron. Apa yang terjadi jika benda-benda bermuatan itu didekatkan? Nah, kejadian inilah yang telah dijawab oleh Coulomb. Menurut Coulomb, dua muatan yang didekatkan akan bekerja gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu merupakan bunyi hukum Coulomb. Dari pernyataan Coulomb ini, coba kita lihat gambar di slide. Di situ ada interaksi benda bermuatan positif. Nah, dari gambar ini kita dapat ketahui bahwa jika kedua muatan ini bernilai positif, maka akan tolak menolak. Begitu juga jika kedua benda ini bernilai negatif, maka terjadi tolak menolak. Nah, dan yang ketiga di situ ada kutub positif dan negatif. Nah, jika dua muatan ini berbeda, ketika yang satunya bermuatan positif dan yang satunya bermuatan negatif, maka terjadi tarik menarik. Nah, karakteristik tertentu dari benda yang bermuatan, kalau muatannya sejenis, benda akan mengalami gaya tolak menolak.
Sementara kalau muatannya beda jenis, gaya yang timbul adalah tarik-menarik. Dia mencoba menentukan jaraknya. Dari gambaran pertama, jarak Q1 dan Q2 mendekat, maka gaya membesar. Dan gambaran Q2, kotak Q2, jarak Q1 dan Q2 menjauh, maka gaya yang dihasilkan mengecil. Maka dari gambar ini Coulomb menyimpulkan bahwa ternyata gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh jarak dua benda tadi, gaya yang dihasilkan akan semakin mengecil sebesar pangkat 2. Dia pun dapat hipotesis lanjutan F tak hingga C per R kuadrat. Dengan menggabungkan dengan hipotesis pertama, maka gaya yang timbul menjadi seperti F tak hingga Q1 kali Q2 per R kuadrat. Coulomb ternyata menyadari bahwa interaksi ini akan beda hasilnya kalau dilakukan medium yang berbeda. Kalau benda ini ada di dalam air misalnya, hasilnya akan berbeda dengan di udara terbuka. Maka dibutuhkan sebuah konstanta yang kemungkinan besar membuat percobaan atau menghitung gaya dua benda bermuatan di udara terbuka atau di ruang hampa, sehingga konstantanya jadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sehingga kesimpulan hukum Coulomb adalah sebagai berikut. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya tarik atau tolak, satuannya Newton. Q1 Q2 adalah muatan listrik yang satuannya Coulomb. R adalah jarak antar dua muatan, satuannya meter. Konstan K adalah konstanta pembanding. Dari rumus dari K itu sendiri yaitu K sama dengan C per 4pi epsilon 0. Ketika dimasukkan nilai menggunakan rumus K ini, maka mendapatkan hasil yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, sehingga nilai ini menjadi konstanta pembanding dari ketika kita menghitung gaya dua benda bermuatan di udara terbuka atau di ruang hampa. Itu adalah beberapa teori dari Coulomb. Nah, kita langsung masuk pada sebuah contoh soal untuk kita lebih pahami tentang materi yang baru saja kita bahas bersama. Nah, pada contoh soal ini saya mengambil satu contoh soal, yaitu dua muatan A dan B berjarak 10 cm satu dengan yang lain. QA sama dengan plus 16 mikrocoulomb dan QB sama dengan minus 18 mikrocoulomb. Jika muatan QC sama dengan 2 mikrocoulomb diletakkan di antara A dan B berjarak 4 cm dari A, maka tentukan gaya yang dimuat muatan QC. Jadi yang ditanya di sini adalah QC-nya. Maka kita dapat selesaikan dengan cara kita diketahui atau kita apa-apa yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu ada QA sama dengan plus 16 mikrocoulomb. Nah, karena ini masih mikrocoulomb, kita ubah ke coulomb. Jadi 1 mikrocoulomb itu nilainya 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi di sini adalah di sini QA-nya 16 mikrocoulomb, sehingga kita ubah ke coulomb yaitu 16 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Begitu juga dengan QB,
18 mikrokulom kita ubah ke kulom menjadi 18 kali 10 pangkat minus 6 kulom, dan IC nya 2 mikrokulom kita ubah ke kulom 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Nah, posisi muatan KC dan gaya yang bekerja dapat digambarkan seperti pada gambar 4.2. Nah, coba kita lihat di gambar 4.2. Nah, tertolak A atau gaya FA dan tertarik B atau gaya F di titik B. Karena arahnya sama, maka berlaku F sama dengan FA tambah FB. Karena arahnya sama sehingga kita dapat jumlahkan. Maka kita masuk pada rumus dari apa tadi, F sama dengan atau gaya di titik A sama dengan K C kali QA per RA kuadrat ditambah dengan gaya di titik B K C kali QB per RB kuadrat. Karena KK ini adalah sama dan QC nya juga sama, maka kita dapat sederhanakan K kali QC dalam kurung QA per RA kuadrat ditambah QB per RB kuadrat, dan kita masukkan nilai dari K tadi yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan nilai dari QC 2 kali 10 pangkat minus 6, dan juga nilai QA nya 16 kali 10 pangkat minus 6. A atau jarak di titik A 4 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, QB nya itu 18 kali 10 pangkat minus 6, dan RB nya 16 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Maka kita dapat hasil 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 6, hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat minus 3, dan 16 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, hasilnya yaitu 10 pangkat minus 2 ditambah dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, hasilnya 10 pangkat minus 2, sehingga 18 kali 10 sehingga 18 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 18 dikali dengan 10 pangkat minus 2 tambah setengah kali 10 pangkat minus 2, hasilnya 270 Newton. Maka hasil akhir dari soal ini 270 Newton, dimana yang ditanya tadi yaitu gaya di muatan QC. Maka kita dapat temukan jawabannya, gaya yang terjadi di muatan QC yaitu 270 Newton. Sekian dari video saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.